Anak-anak, kita belajar lagi tentang bahasa Indonesia bersama saya Dadang Yuda Irawan. Selanjutnya, pembelajaran kali ini adalah tentang berita. Ada 3 yang akan saya ajarkan. Yang pertama, ringkasan berita. Yang kedua, penyimpulan berita. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita yang telah dibaca dan atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang telah dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang telah dibaca dan atau didengar. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu ringkasan berita. Perhatikan kembali cuplikan berita berikut ini. Pelabuhan Merak dipadati truk-truk pengangkut barang-barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Teks tersebut merupakan ringkasan dari teks berita pada buku paket kelas 8 halaman 2. Silahkan kalian baca kembali. Dengan melihat pada contoh ringkasan di atas, kalian masih ingat dengan unsur-unsur berita, bukan? Ya, unsur-unsur berita itu yang biasa kita kenal dengan singkatan atau akronim ADIK SIMBA, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pada langkah-langkah meringkas berita. Satu, mendengarkan dan atau membaca berita. 2, mencatat pokok-pokok berita. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali isi berita secara lengkap dan ringkas. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu penyimpulan isi berita. Penyimpulan isi berita adalah membuat kesimpulan dari isi suatu berita. Yang kedua, membuat kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas lagi. Kemudian dengan demikian, membuat kesimpulan harus memanfaatkan ringkasan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian membuat kesimpulan boleh menggunakan 1 atau 2 kalimat. Yang penting tidak menghilangkan unsur-unsur berita, yaitu ADIK SIMBA. Mari kita perhatikan contoh hasil penyimpulan berita berikut ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang-barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, isi berita ini ada di buku paket halaman 2. Anak-anak, mari kita lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu tanggapan terhadap isi berita. Yang dimaksud tanggapan terhadap isi berita adalah sambutan atau komentar terhadap isi suatu berita. Tanggapan tersebut dapat berupa kritik atau komentar terhadap aspek isi berita atau aspek kebahasaannya.
Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, saya kira informasi tersebut cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi berita dari sumber lain. Contoh yang kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lain, ada yang berbeda, terutama dalam informasi jumlah korban tidak sebanyak itu. Yang ketiga, bahasa yang digunakan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah sekali untuk memahami informasi tersebut. Nah, demikianlah anak-anak 3 materi yang Bapak sampaikan. Semoga kalian mengerti. Dan sekarang kita menginjak pada latihan. Nah, sekarang anak-anak silakan sekarang ambil buku paket dan buka halaman 23, 22 dan 23. Kemudian kerjakan latihan berikut ini. 1. Buatlah ringkasan berita yang telah kamu baca. 2. Buatlah kesimpulan berita yang telah kamu baca tadi. Kemudian yang ketiga, buat pula tanggapannya terhadap berita tersebut. Nah, anak-anak, mari kita latihan. Silakan latihannya dikumpulkan pada kantung tugas di bawah ini. Silakan kamu klik dan isi sesuai pertanyaan tadi. Nah, anak-anak, sebagai penutup, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Dan untuk selanjutnya, semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.